Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama Hasan Fakih Muslim, yang kedua Diana Aprilia, yang ketiga Iklus Nabi Julian, yang keempat Nailul Farokah, yang kelima Hikmatus Sa'diyah, yang keenam Jalaluddin, yang ketujuh Ella Fikri Handayani, yang kedelapan Jihan Rizky Amelia, dan yang kesembilan yaitu Eka Suci Istiarini. Di sini kelompok kami dengan tema pajak membawa kesejahteraan. Dari tema tersebut, kelompok kami mengangkat judul yaitu analisis pengaruh pajak terhadap perekonomian di Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia adalah negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan merupakan salah satu ekonomi pasar yang muncul dari dunia. Indonesia tergolong negara industri baru dengan negara berpenghasilan menengah ke atas. Perekonomian Indonesia 2021 yang diukur berdasarkan produk domestik bruto atau yang disebut dengan PDB atas dasar harga berlaku mencapai 16.000 triliun dan PDB per kapita mencapai 62,2 juta atau 4.000 US dollar. Dengan adanya jumlah pendapatan perekonomian tersebut, potensi pertumbuhan ekonomi di Indonesia menjadi lebih meningkat. Salah satu sumber pendanaan yang masuk sebagai APBN terbesar yaitu dari sektor pajak. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang terbesar. Pajak adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat ke kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak ada timbal balik langsung. Indonesia misalnya sejak tahun 2007 hingga 2019 lebih dari 70% penerimaan negaranya berasal dari pajak. Pada tahun 2019, penerimaan pajak negara Indonesia mencapai 1.545,3 triliun dengan total kontribusi terhadap total penerimaan negara mencapai 78,9%. Penerimaan dana yang begitu besar tersebut nantinya akan digunakan sebagai sumber pendanaan pembangunan, sehingga dari penerimaan dana yang berasal dari pajak dapat menimbulkan kesejahteraan masyarakat. Penerimaan pemerintah yang sebagian besar berasal dari pajak dikelola dalam APBN. Untuk kemakmuran rakyat, salah satu ukuran kemakmuran rakyat adalah pendapatan per kapita mereka. Pendapatan per kapita dihitung dengan turut mempertimbangkan jumlah penduduk, sehingga dapat digunakan untuk mengukur pendapatan nasional dan dapat digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang memiliki pendapatan per kapita tinggi diidentifikasi sebagai masyarakat yang makmur. Ukuran lain tingkat kesejahteraan suatu negara adalah rendahnya angka kemiskinan. Pengelolaan pajak diharapkan ikut mengurangi angka kemiskinan suatu negara. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan ke pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Di era pasca pandemi saat ini menimbulkan kondisi ekonomi di Indonesia semakin menurun karena angka kemiskinan di Indonesia meningkat. Hal tersebut sebagai akibat dari pandemi yang memberi dampak negatif pada lapangan pekerjaan, sehingga menimbulkan kesenjangan perekonomian, yakni kemiskinan. Garis kemiskinan sendiri tersusun atas komponen dasar kebutuhan layak hidup, baik makanan maupun non-makanan. Penduduk yang memiliki penghasilan di bawah garis kemiskinan disebut dengan penduduk miskin. Sementara penduduk yang memiliki penghasilan di atas garis kemiskinan adalah penduduk tidak miskin. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dipengaruhi oleh kebijakan kapasitas fiskal daerah dari sumber utama pajak daerah dan bagi hasil pajak. Di sisi lain, masyarakat cenderung malas membayar pajak ketika kurang merasakan manfaat atas pajak yang mereka bayarkan. Hal ini menjadi penyebab seringkali munculnya keraguan
apakah pajak benar-benar membawa kesejahteraan bagi masyarakat atau tidak. Dengan adanya berbagai permasalahan tersebut, maka diperlukan tinjauan akademis terkait pajak terhadap kesejahteraan masyarakat. Sekian penyampaian materi dari saya. Pajak ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran masyarakat. Pajak memiliki peran penting dalam mengembangkan kemajuan negara, walaupun sampai saat ini sumber penerimaan negara dari pajak masih belum memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selama ini, sumber penerimaan negara berasal dari pajak belum maksimal. Masih banyak potensi penerimaan pajak yang belum diperhatikan pemerintah. Peran masyarakat juga penting dalam meningkatkan penerimaan pajak. Oleh karena itu, diharapkan masyarakat memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak dengan membayar pajak tepat waktu. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat diharapkan meningkat. Setiap orang ini memiliki hak dan kewajiban dalam membayar pajak. Adapun dampak langsung dari pembayaran pajak adalah pada pendapatan deposibel. Pendapatan deposibel ini adalah pendapatan pribadi dikurangi dengan pembayaran pajak. Pendapatan deposibel merupakan pendapatan yang dapat dibelanjakan untuk konsumsi ketika pembayaran pajak dinaikkan. Maka pendapatan deposibel relatif menjadi turun. Dengan menurunnya pendapatan deposibel, maka konsumsi relatif menjadi turun. Kurangnya atau tidak adanya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak menjadi sebuah bentuk tantangan. Hal tersebut biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu di mana masyarakat berpenghasilan besar cenderung untuk memilih untuk lebih patuh terhadap wajib pajak daripada yang berpenghasilan rendah. Karena dilihat dari perekonomiannya, yang berpenghasilan rendah sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menjadi kendala dalam wajib pajak. Dengan demikian, besaran pajak yang ditetapkan juga dapat mempercepat tingkat kemiskinan. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu korelasi penerimaan pajak terhadap kemiskinan menggambarkan hubungan antar variabel yang saling berkaitan. Penerimaan pajak memiliki hubungan negatif terhadap jumlah penduduk miskin. Meningkatnya jumlah penerimaan pajak secara umum memberikan ruang gerak pemerintah untuk melakukan kebijakan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta kebijakan lainnya yang membuka kesempatan ruang kerja bagi para penganggur. Sebagian besar dari anggaran belanja negara telah dialokasikan sebagai kegiatan belanja rutin oleh negara. Selanjutnya yaitu pengalokasian dana pajak ini sebagian besar telah dialokasikan kepada sektor ekonomi. Nah, berdasarkan total anggaran dalam APBN tahun 2020 tercatat sebesar 406,200.000 rupiah. Alokasi ini digunakan untuk percapaian sasaran antara lain, yaitu yang pertama, mendukung ketahanan pangan melalui peningkatan produksi pangan dan pembangunan sarana dan prasarana pertanian. Yang kedua yaitu mendukung ketahanan energi melalui program energi terbarukan dan konservasi energi, serta pemenuhan kebutuhan energi. Yang ketiga yaitu untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana transportasi darat, laut, udara, dan intermoda. Yang keempat yaitu untuk mendukung pengembangan telekomunikasi dan informatika. Dan yang kelima, meningkatkan akses permodalan dan daya saing UMKM serta koperasi. Nah, implementasi yang dilakukan pemerintah dalam pengalokasian dana pajak tersebut
dilihat sudah stabil dan dapat menumbuhkan kesejahteraan bagi masyarakat. Karena masyarakat juga dapat merasakan dampak dari pengalokasian dana pajak tersebut. Pengalokasian sumber pendapatan yang diperoleh dari kesejahteraan masyarakat perlu mendapat dukungan partisipasi dari komponen masyarakat. Dukungan yang dimaksud itu bukan hanya dalam pemenuhan pemanfaatannya saja, namun yang lebih penting itu yaitu pengawasan penggunaannya agar tepat sasaran, sehingga kemakmuran bagi seluruh masyarakat Indonesia dapat tercapai dan menumbuhkan kesejahteraan bagi masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari kelompok kami yang yaitu perekonomian di Indonesia pada periode 2021 semakin meningkat. Hal tersebut dapat berpotensi meningkatkan pertumbuhan penduduk. Dengan demikian, semakin meningkatnya angka pertumbuhan penduduk, maka semakin tinggi fasilitas publik yang diperlukan guna kesejahteraan masyarakat. Dalam APBN, pemerintah menggunakan dana perpajakan sebagai dana belanja rutin negara. Pengalokasian dana pajak ini digunakan sebagai fasilitator kebutuhan umum guna menumbuhkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Namun realitanya, dengan adanya pengalokasian pajak sebagai fasilitator kebutuhan umum, masih terdapat kemiskinan di Indonesia. Hal tersebut karena pemerintah yang kurang merata dalam memberikan fasilitas publik terhadap masyarakat. Pengaruh dari pajak terhadap perekonomian di Indonesia sangat berpengaruh, karena apabila nilai pajak yang ditetapkan semakin tinggi, maka masyarakat miskin akan mengalami kendala dalam pembayaran pajak. Namun di sisi lain, jika penerimaan pajak ini meningkat, juga akan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat, karena pengalokasian dana pajak ini akan dirasakan oleh seluruh komponen masyarakat secara merata. Untuk itu, pemerintah memberikan kebijakan wajib pajak pada setiap orang guna menumbuhkan kesejahteraan bagi masyarakat. Di sini saya akan menerangkan tentang sarannya. Baiklah, pemerintah perlu meningkatkan upaya-upaya peningkatan kesadaran pajak masyarakat, baik melalui sosialisasi ataupun pembinaan lainnya. Hal ini meningkatkan pajak terbukti signifikan menurunkan angka kemiskinan. Pengaruh pajak terhadap pendapatan per kapita tidak signifikan terjadi. Hal ini memungkinkan penerimaan akan berdampak pada pendapatan per kapita dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian, pemerintah dapat mempercepat penyerapan anggaran yang terkait dengan penyediaan fasilitas publik agar masyarakat tetap dapat merasakan manfaat penerimaan pajak, yaitu penerimaan pajak negara terhadap kesejahteraan masyarakat melalui fasilitas publik. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Sekian materi dari kelompok 1, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.